Ketika itu Gek Komang karena melihat tidak ada apapun dan siapapun, dia pun menutup kembali pintu kamarnya. Tetapi semeton Gek Komang kembali mendengar tok 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 3 kali, sambil terdengar ada suara seorang wanita yang gimana aja seperti suara kita setelah menangis sesenggukan. Yang tertinggal kan cuma suara itu, suaranya makin keras semeton. Dan anehnya, karena Gek Komang ini mungkin kepo dan ingin tahu itu apa, Gek Komang pun membuka kembali, tapi tidak ada siapapun. Ketika itu pandangannya Gek Komang tuh kayak teralihkan semeton. Di depan kamarnya Gek Komang ini kan langsung ada kolam renang, dan di depan kolam renang itu langsung view pantai. Nah, tidak jauh beberapa meter dari depan kolam renang, Gek Komang melihat ada seorang wanita menggunakan dress putih sedang berdiri membelakangi dia. Waktu itu Gek Komang, apa wanita itu tuh semeton, ceceknya cek dari tadi tuh ceceknya munyi loh. Dan saya merinding beneran loh semeton. Lanjut nggak? Lanjut ya. Dan Gek Komang tuh kayak, kok ada seorang wanita yang bisa masuk ke daerah villa, yang padahal menurut staf villa setiap 3 jam sekali setiap malam akan ada staf atau sapam villa yang berkeliling di tepi pantai gitu loh semeton. Karena villanya ini kan langsung los ke pantai gitu. Itu wanita siapa? Seorang wanita bergaun putih. Gek Komang pun kayak, dan ketika Gek Komang memperhatikan si wanita ini cuma berdiri membelakangi Gek Komang, dan otomatis dong Gek Komang cuma melihat belakang atau punggung si wanita ini. Gek Komang kayak, itu siapa gitu. Gek Komang melihat, dan kemudian boom, tiba-tiba wanita ini menghilang semeton, benar-benar tidak ada dimanapun. Gek Komang langsung merinding, dan tiba-tiba terdengar suara biur. Gimana aja seperti ada orang yang sedang melompat ke arah kolam renang. Ketika Gek Komang melihat ke arah kolam renang, ini tuh kolam renangnya kan ada kayak lampu hiasan yang beberapa detik nanti warnanya warna merah, beberapa detik lagi warna biru gitu loh teman-teman. Kok di kolam renang itu seperti ada percikan air, pius. Gimana aja kayak kita melompat ke dalam kolam renang. Jadi kolam renang itu kan kayak pius gitu loh. Timbul percikan air seperti ada orang yang melompat ke dalamnya, tapi tidak ada siapapun. Wih, Gek Komang langsung blak menutup pintu kamarnya, mengunci, dan langsung kembali masuk ke tempat tidur dan berada di bawah selimut. Ya waktu itu Gek Komang takut semeton, dia yakin fix pasti ada sesuatu di villa ini. Nah, tanpa terasa mungkin karena Gek Komang tuh saking takutnya dia pun ketiduran. Kemudian dia dibangunkan oleh suaminya. Di siang itu memang mereka berencana akan melali ke salah satu tempat wisata yang ada di sekitar villa. Gek Komang pun sudah tidak mood semeton. Dia menceritakan apa yang dia lihat tadi pagi kepada suaminya. Suaminya pun cuma diam dan bilang, apakah kamu mau lanjut nginap 2 malam lagi atau kita pulang? Nah, waktu itu Gek Komang yang melihat ekspresi suaminya yang berbicara seperti itu kayak, ya udah kita check out aja. Gek Komang pun siap-siap, dia pun kayak memasukkan semua barang-barangnya semeton. Nah, waktu itu Gek Komang pun diberitahu oleh staf villa, Gek Komang karena sudah membooking 3 malam 4 hari, jadi uangnya itu tidak bisa dikembalikan. Gek Komang berpikir, dia nginap lagi nggak ya. Nah, waktu itu baru sekitar jam 10 pagi. Jadi dia tuh punya waktu beberapa jam lagi sebelum jam check out, yaitu setengah 1 apa setengah 2 sore, setengah 2 siang gitu. Gek Komang pun masih bingung dong, masih galau sama suaminya. Dia pun memutuskan untuk berendam lagi di kolam renang dengan suaminya. Sambil memikirkan jadi atau enggaknya dia check out, dia bikin story dan foto-foto dengan suaminya. Ketika itu kok Gek Komang merasa lantai kolam renang kok licin, yang tadinya tuh nggak licin semeton. Tiba-tiba dia pun jatuh kembali, dan ketika dia kayak berada di dalam air, Gek Komang melihat dengan jelas semeton, ada seorang wanita memakai gaun putih yang sedang berenang menuju ke arahnya Gek Komang yang sekarang sedang bubuk gitu. Gek Komang lagi muncul ke permukaan. Saat dia muncul ke permukaan, dia tuh siapa? Dan Gek Komang mengetes lagi, dia pun kembali bius masuk ke dalam kolam renang. Ketika masuk ke dalam kolam renang itu, si wanita ini tidak ada dimanapun. Dan ketika itu fix Gek Komang dengan suaminya mau check out saat itu juga. Gek Komang langsung bersih-bersih dan juga mengumpulkan semua pakaiannya dan juga check out dari sana. Setelah Gek Komang ini meninggalkan area villa,
Gek Komang kan kayak beli makan siang dengan suaminya di salah satu restoran terkenal yang ada di daerah sana. Saat mereka makan tuh mereka membahas dong, itu siapa gini 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 gini. Nah kebetulan sementara ada salah satu teman baiknya si Gek Komang yang memang datang ke resepsi pernikahan temannya tadi malam, makan di sana karena memang menginap juga di villa daerah sana. Dia pun bertemu dengan temannya ini 4 orang karena mereka ini masing-masing dengan pasangannya. Ketika itu Gek Komang pun berdiskusi dan berbincang-bincang dengan si teman-temannya ini gini. Mereka ngurtuk kain kau dan teman-temannya ini bertanya, Gek, tadi kamu menginap di villa mana? Gek Komang pun cerita dia menginap di villa ini. Salah satu temannya tuh kayak, kamu nginap di sana? Gek Komang bilang, iya, kenapa? Nah, disinilah terbongkar teman-teman. Temannya Gek Komang ini kan memang asli sana, yang menikah ke sana juga. Ternyata villa tempatnya Gek Komang menginap itu dulu tanahnya dimiliki oleh salah satu kerabat dari temannya ini. Kenapa bisa dijual? Dan itu dijual sangat murah teman-teman. Sekitar beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin ada sekitar 9 apa 8 tahun yang lalu. Tanah yang sekarang dijadikan villa tempatnya Gek Komang ini menginap, kan itu tuh tanah memang lagi naik-naik banget harganya. Ya, naik-naik banget pokoknya harganya sementara karena waktu itu villa sedang baru-baru dibangun daerah sana. Jadi otomatis harga tanah dan juga harga bangunan di daerah tersebut kan naik. Dan memang kerabat terdekat dari temannya Gek Komang ini akan menjual itu tapi dengan harga yang fantastis. Entah bagaimana sebetulnya suatu hari ditemukan di tanah villa di tempat Gek Komang menginap itu ditemukan mayat seorang wanita yang sedang gantung diri. Dan wanita itu adalah tamu luar negeri. Dan tamu itu memang diketahui menikah di daerah sana. Tapi entah bagaimana kok si tamu ini bisa ditemukan di sana. Kronologinya adalah si tamu ini katanya bertengkar dengan suaminya karena suaminya ini ketahuan selingkuh. Dan tamu itu memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung di tanah kerabat temannya si Gek Komang ini. Saat mayat wanita ini ditemukan, wanita ini memakai dress putih dan wajahnya itu sudah hancur. Ada konspirasi yang mengatakan apa jangan-jangan si wanita ini memang sudah dibunuh oleh seseorang, kemudian digantung di sana. Karena kayaknya tidak masuk akal deh. Kalau ada orang yang gantung tapi wajahnya ini sudah hancur gitu loh teman-teman. Dan temannya Gek Komang ini juga bilang, setelah mayat tamu ini ditemukan di sana, tiba-tiba harga tanah itu langsung merosot karena tidak ada lagi yang mau membeli. Sampai beberapa tahun pun berlalu, adalah tamu luar negeri yang mau membeli tapi dengan setengah harga. Karena kerabat dari temannya si Gek Komang ini tidak mau rugi, makanya mereka pun menjual tanah itu kepada tamu tersebut dengan harga setengah dari harga pasaran yang seharusnya. Kemudian dibangunlah villa tersebut. Dan setelah dibangun villa itu benar-benar ramai, di-booking oleh tamu luar negeri. Dan jarang banget ada tamu lokal yang menginap di sana. Mungkin Gek Komang ini salah satu tamu lokal yang menginap di sana, tapi bisa dihitung dengan jari tamu lokal yang mau menginap di sana. Mungkin karena sudah mendengar desas-desus seperti ini semeton. Dan menurut temannya Gek Komang ini sebetulnya kabar dari kematian si tamu ini yang menggantung sana itu tuh cuma beberapa hari dan tiba-tiba sudah lenyap gitu loh, seolah-olah ada oknum yang menekan kabar ini agar tidak viral. Dan anehnya berita dari si tamu yang ganti di sana yang menikah dengan masyarakat lokal di sana ini tidak dicetak di media sosial manapun dan videonya juga tidak tersebar di media sosial manapun. Aneh nggak? Aneh kan? Makanya teman dari Gek Komang ini minta kepada Gek Komang untuk jangan menyebutkan nama villa ini kepada siapapun, dan skip ini ya, karena saya tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi. Tapi karena Gek Komang penasaran, makanya dia cerita ke saya dengan harapan siapa tahu semeton ada yang tahu coba berkomentar. Nah, waktu itu semeton teman dari Gek Komang ini juga cerita ke Gek Komang kalau sebenarnya lokasi villa yang tempat Gek Komang menginap ini tuh rame banget semeton, bahkan terkenal banget, banyak banget tamu-tamu luar negeri yang menginap di sana. Tapi tidak pernah satu pun cerita dari tamu-tamu yang menginap di sana pernah melihat ataupun merasakan seperti yang dirasakan dan dilihat oleh Gek Komang. Waktu itu akhirnya Gek Komang cerita ke temannya ini kalau memang Gek Komang ini
G Komang ini bisa merasakan, bahkan bisa melihat langsung sesuatu yang tidak kasat mata. Dan saya pun baru tahu setelah G Komang ini cerita di pertengahan. Begitu semeton. Jadi kemungkinan roh dari tamu yang di sana ini mungkin sudah sangat sering memperlihatkan dirinya kepada tamu-tamu bule yang menginap di villa itu. Tapi karena tamu-tamu bule ini mungkin karena tidak peka seperti G Komang, makanya mereka tidak pernah melihat dan merasakan. Jadi ya tidak ada cerita-cerita seperti ini. Dan kebetulan mungkin G Komang yang memang peka dan memang indigo, makanya dia bisa melihat dan merasakan langsung penampakan dari si wanita ini. Dan ketika itu semeton, G Komang langsung kayak boom, kok gini? Dan G Komang tuh kayak bertanya kepada si temannya ini, kira-kira menurut kamu apa alasan si tamu itu menghampiri saya dan memperlihatkan dirinya kepada saya? Dan tahu nggak semeton, teman dari G Komang ini bilang, mungkin dia mau minta tolong kepada kamu, rahasia di balik kematiannya. Tapi G Komang benar-benar tidak berani mengungkit ini lagi, dan temannya bilang, shh, diam. Nah setelah itu semeton mereka pun berbincang beberapa menit kemudian berpisah. Ternyata dari awal G Komang bertemu dengan keempat temannya ini sampai G Komang mendapatkan informasi, G Komang melihat roh wanita yang sedang mereka bicarakan ini sedang menempel di belakang teman wanita yang dari tadi membicarakan si roh ini. G Komang tuh kayak boom. Mereka membicarakan roh yang katanya masih menghantui villa tersebut. Dan G Komang malah melihat dengan jelas roh ini sedang berdiri di samping si teman wanitanya ini semeton. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Enggak dong. Tapi G Komang melihat benar-benar nyata loh. Ini temannya duduk dengan pasangannya ya. Dan ini kedua teman yang lain. Roh wanita itu benar-benar berdiri di belakang si wanita temannya G Komang ini sambil benar-benar tanpa ekspresi semeton. Merinding loh. Nah ketika itu kan keempat temannya ini pulang duluan karena G Komang masih di sana ngobrol dengan suaminya. Roh si wanita ini tetap semeton seperti mengambang, kakinya itu tidak menapak tanah dan kayak mengambang gitu mengikuti teman wanitanya si G Komang ini semeton. G Komang kayak boom. Jadi mereka dari tadi membicarakan roh wanita yang memang roh wanitanya tuh Cece Ben Meng semeton, bener deh tuh merinding saya loh. Dari tadi mereka membicarakan roh wanita yang memang masih di sana, tetapi si roh ini tetap mengikuti temannya G Komang yang sedang membicarakan dia gitu loh. Plot twist nggak sih semeton? Plot twist nggak? Nah setelah itu G Komang pun akhirnya pulang ke Nusa Dua dengan suaminya ya. Beberapa minggu setelah itu G Komang terus bermimpi datang lagi ke villa tersebut semeton. Pokoknya G Komang entah kenapa selalu setiap malam bermimpi datang lagi dan menginap lagi di kamar villa tersebut. Karena G Komang sudah merasa tidak kuat, dia pun bilang ke suaminya. Dan ketika dia menceritakan mimpinya ini kepada suaminya pun bilang semeton, ternyata selama 1 hari 1 malam suaminya menginap di sana dengan G Komang, suaminya juga mendengar, merasakan, bahkan melihat roh wanita yang memang dilihat oleh G Komang. Tapi karena suaminya tidak mau menambah rasa takut di hatinya G Komang, makanya dia cuma diam dan bilang, kamu mau lanjut menginap apa kita check out? Itulah alasan suaminya kenapa bertanya seperti itu ketika mereka akan check out 2 hari sebelum waktu yang ditentukan. Jadi ternyata suaminya cuma diam karena suaminya juga merasakan gitu loh semeton. Makanya suaminya langsung mau keluar dari villa itu karena memang sudah takut gitu loh. Setelah itu G Komang dengan keluarga mertuanya pun kayak melukat dan juga bertanya kepada orang pintar. Dan ketika G Komang bertanya kepada orang pintar ini, dibilang kalau G Komang ini memang melek. Dan kemungkinan si wanita ini ingin meminta tolong kepada G Komang untuk menyelesaikan sesuatu yang memang belum selesai. Tapi karena G Komang tidak mau kenapa-napa dan keluarga dari mertuanya juga bilang, udah nggak usah ikut campur, nggak usah kita hidup damai. G Komang pun dilukat dan juga kayak dibayuh oleh si orang pintar ini. Dan beberapa minggu setelah itu G Komang tidak pernah bermimpi bertemu dengan si wanita ini lagi. Dan plot twistnya semeton tahu nggak? G Komang pun beberapa hari setelah itu, setelah membayuh ini ya, dia pun kayak bertemu lagi dengan teman-temannya si wanita yang
resepsi itu loh sama teman wanitanya ini yang kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu cerita kepada Gek Komang, kamu tahu nggak sih si ini? Kita bilang saja si Kadek. Kadek adalah teman wanita yang menceritakan kronologi villa tempatnya Gek Komang menginap. Kata Gek Putu, si Kadek ini adalah anak dari pemilik tanah tersebut. Kalau tadi saat si Kadek ceritakan dia itu adalah kerabat, bukan, ternyata Kadek ini adalah anak kandung dari orang yang punya tanah tersebut. Dan ternyata orang yang punya tanah tersebut adalah mertua dari tamu yang sendiri di sana. Boom gak tuh? Boom gak tuh semeton? Jadi Gek Komang kayak berpikir, kalau temannya ini bukan kerabat tapi Gek Komang ini adalah anaknya, berarti pusing nggak? Pusing dong. Berarti secara tidak langsung si tamu ini seperti ingin minta tolong kepada Gek Komang kalau ada sesuatu yang belum selesai tentang kemungkinan kematiannya di sana. Ingat semeton ya, ingat. Ini hanya praduga yang dipikirkan atau konspirasi yang dipikirkan oleh Gek Komang tentang apa hubungan temannya dengan tamu yang di sana dan apa hubungan tamu tersebut dengan orang yang punya tanah gitu loh. Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing kan? Saya juga pusing sebenarnya menghafal dan membaca gitu loh. Agar saya tidak pusing sendiri, makanya kalian harus ikut pusing dengan saya. Menurut kalian semeton, apa hubungan si ayah mertua dengan si tamu itu? Dan apa hubungan si tamu itu dengan teman wanita yang menjelaskan sejarah tentang villa itu sebelum berdiri kepada Gek Komang? Coba kalian komentar. Nah, inilah cerita dari Gek Komang. Dan Astungkara setelah Gek Komang ini meluka dan membayuh di orang pintar tersebut, dia tidak pernah lagi bermimpi, bahkan tidak pernah lagi merasakan apapun itu dari si wanita tersebut. Sukses untuk Gek Komang sudah bercerita. Dan tahu nggak semeton, dari awal cerita sampai sekarang saya merinding banget. Beneran, saya bener-bener merinding. Nah, bagaimana menurut semeton? Apakah semeton percaya ada sesuatu seperti ini? Atau mungkin semeton berpikir, alah lebay? Silakan berkomentar, karena Gek Komang bilang dia akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sukses untuk Gek Komang yang sudah mau bercerita. Dan untuk semeton yang belum like dan juga subscribe, jangan lupa like dan juga subscribe-nya agar saya makin semangat up video setiap hari. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.